Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke konten ini, Bang Bet ingin memperkenalkan jika sekarang Bang Bet juga menulis banyak cerita di platform Twitter. Jadi mohon untuk teman-teman juga support Twitter Bang Bet ya. Karena di sana Bang Bet telah menuliskan ulang beberapa cerita yang sudah Bang Bet posting dengan detail cerita yang pastinya lebih lengkap. Karena kalau di YouTube ada banyak bagian yang tidak bisa Bang Bet sebutkan dikarenakan banyaknya kebijakan dalam YouTube ya. Dan link dari Twitter Bang Bet sudah Bang Bet tuliskan di kolom deskripsi. Sebelumnya, Bang Bet ucapkan terima kasih kepada Bang Oji Pamungkas karena sudah mengirimkan cerita ini. Cerita ini nyata dan benar-benar beliau alami di desa tempat ia tinggal. Nama daerah dan lokasi akan Bang Bet samarkan untuk menjaga privasi pengirim cerita. Halo, namaku Oji. Aku mau cerita tentang peristiwa yang terjadi di desaku. Aku tinggal di suatu desa di sebuah kota kecil yang berada di Jawa Tengah. Nama desaku tak bisa aku sebutkan. Sebut saja Desa B yang berada di kota P, Kabupaten G. Desaku memang terkenal dengan ilmu hitamnya hingga disegani oleh desa-desa tetangga. Tentu saja karena masyarakatnya terkenal akan ilmu hitam seperti misalnya santet hingga pesugihan. Cerita ini kira-kira terjadi pada tahun 2009 hingga tahun 2010. Dan waktu itu aku masih sekolah, tepatnya kelas 2 SMA. Siang itu aku dipulangkan lebih awal dari jam biasanya karena guru-guru mau menjenguk anak kepsek yang sedang dirawat di rumah sakit, sehingga para siswa dipulangkan lebih awal. Karena waktu itu aku sedang puasa, jadi aku tak ikut teman-teman nongkrong dan memilih untuk langsung pulang ke rumah. Ya, aku memang sering puasa Senin Kamis, dan waktu itu tepat hari Kamis. Aku masih ingat karena waktu itu aku memakai seragam batik. Ketika aku sampai di depan rumah, aku melihat ada banyak tetanggaku sedang berkumpul di rumah tetangga yang hanya berjarak 3 rumah dari rumahku. Sebut saja pemilik rumah itu, Mbah Karto dan Mbah Karti. Setelah aku parkirkan motorku, aku pun menghampiri rumah Mbah Karto dan aku pun langsung masuk untuk melihat apa yang terjadi. Betapa terkejutnya aku ketika melihat Mbah Karto sudah meninggal dalam keadaan seperti bersujud, tapi dengan kondisi yang mengenaskan. Lidahnya menjulur dan juga berlumuran darah dengan beberapa paku dan gulungan hitam yang berisi rambut dan silet sebesar jempol kaki. Sebenarnya peristiwa seperti ini sudah biasa terjadi dan bukan hal yang aneh lagi di desaku, karena memang banyaknya warga pemilik ilmu santet atau ilmu teluh. Sedangkan Mbah Karti, aku lihat hanya menangis sambil ditenangkan oleh beberapa tetangga. Di depan, para tetangga sedang berbicara dengan nada berbisik. Mereka berkata, "Iki mungkin sebab wonge nglanggar pantangan saka gurune," ucap salah satu warga. Entah apa maksud dari ucapan tersebut, aku pun tak paham. Setelah itu, aku pulang untuk ganti baju dan kembali ke rumah almarhum untuk setidaknya membantu menyiapkan segala kebutuhan untuk mengurus jenazah. Singkat cerita, pemakaman pun selesai tanpa ada halangan apapun. Setelah beberapa hari berlalu, ketika aku sedang bermain ke rumah kakek dan nenekku, tiba-tiba aku teringat dengan kejadian meninggalnya Mbah Karto. Dan aku pun bertanya pada kakekku tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada almarhum Mbah Karto. Bukan tanpa sebab aku bertanya. Kakek dan nenekku adalah teman almarhum dan mereka pun sering berkumpul dan juga ngopi bareng di rumah kakek. Kakek pun tersenyum tipis ketika mendengar pertanyaanku. Setelah itu, ia ambil nafas panjang, tanda bersiap untuk bercerita. "Iku walak saka ilmune dhewe le," jawab kakek. Aku pun tanya lagi, "Walak pripun Mbah maksudnya?" "Karto wis nglanggar apa sing dadi pantangan saka ilmune," jawab kakek lagi.
Nalika wong ilmu, iki mesti ana pantangan sing pamali dilakoni le. Nek tetep nekat, yo bisa nyowo sing dadi gantine. Tambah kakek. Setelah beberapa waktu kakek bercerita, akhirnya aku menangkap semua peristiwa yang terjadi pada Mbah Karto. Ternyata, dulu semasa muda, Mbah Karti, kakekku, dan satu orang lagi bernama Mbah Diman adalah teman satu perguruan di mana mereka semua bersama-sama mendalami ilmu kebatinan. Sebenarnya, perguruan mereka sendiri lebih fokus dalam praktek pengobatan alternatif. Walaupun ada juga ajaran untuk mendalami ilmu teluh, santet, pelet, penglaris, dan juga pesugihan. Namun, semua itu tergantung permintaan si murid. Guru besar pun tak pernah memaksa murid-muridnya. Singkatnya, setelah cukup lama mereka belajar, hanya Mbah Karto dan Mbah Diman lah yang masih mendalami ilmu-ilmu kebatinan tersebut. Hingga mereka pun masing-masing berkeluarga. Sedangkan kakekku sendiri lebih memilih untuk berhenti ilmu dan lebih fokus bertani untuk masa depan keluarganya. Mbah Karto fokus ke pengobatan penyakit yang berasal dari gangguan gaib, sehingga banyak yang datang kepada Mbah Karto untuk meminta bantuan agar disembuhkan dari penyakit-penyakit yang tak wajar atau penyakit kiriman. Sedangkan Mbah Diman kabarnya lebih sering menggunakan ilmu teluhnya, sehingga banyak orang yang datang untuk meminta bantuannya mengirim santet ke musuh-musuh atau kepada pesaing mereka. Dan secara tak langsung, mereka berdua menjadi berlawanan arah. Mbah Karto memang terkenal dalam menyembuhkan penyakit kiriman atau teluh. Namun sayangnya, itu hanya bisa beliau lakukan untuk orang lain atau orang yang tidak memiliki ikatan darah dengannya. Dan itulah yang menjadi kelemahan dari kemampuan yang ia miliki. Separah apapun penyakit yang diderita sanak saudaranya, Mbah Karto tak boleh mengobatinya. Dan kalau larangan ini dilanggar, maka ada resiko yang harus ditanggung oleh Mbah Karto sendiri, ucap kakek. Benar saja, kata kakek. Sekitar seminggu sebelum kejadian meninggalnya beliau, Mbah Karto sempat berkunjung ke rumah kakek dan bercerita kalau dia sedang ada permasalahan. Mbah Karto bercerita kalau sekitar 3 bulan yang lalu, ada seorang wanita yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuannya menyembuhkan suaminya yang sedang sakit. Wanita itu sendiri tak jauh dari desa kami, hanya beda kelurahan. Setelah Mbah Karto terawang, ternyata ilmu santet itu tak asing bagi Mbah Karto. Santet iku ora mung nyerang rogone, tapi yo pikirane, ucap Mbah Karto kepada kakek. Lalu kakek bertanya, terus opo sing mbok maksud iku santete Diman? Tanya kakek. Mbah Karto pun hanya menjawab, Mungkin wae, nanging aku durung semastike nek teluh iku bener-bener saka Diman apa duduk, ucap Mbah Karto. Sekarang mari kita mulai cerita tentang kasus satu ini. Wanita itu bernama Tina. Ia adalah ibu dari 2 orang anak dan istri dari seorang penjual makanan khas dari daerah itu. Sebenarnya makanan ini cukup menjijikan untuk sebagian orang yang mungkin merasa geli dengan binatang ini. Suike adalah nama masakan ini. Masakan olahan dengan bahan utama daging katak yang menjadi primadona kuliner bagi sebagian orang. Oleh karena itu, tak ayal harganya juga cukup mahal. Tak hanya untuk lidah orang daerah, untuk orang Chinese pun, masakan ini menjadi salah satu daftar makanan teratas yang cukup digemari. Sang suami sendiri bernama Doni. Ia adalah bekas chef di sebuah hotel ketika ia masih merantau di kota. Namun, setelah sang istri melahirkan anak keduanya, Doni pun memutuskan untuk pulang ke kampung dan memulai usaha kulinernya sendiri dengan keahlian yang ia dapat selama merantau. Dengan skill memasaknya, tak sampai 2 bulan, restoran milik Doni mampu menarik banyak pelanggan dan mereka semua sangat menyukai masakannya. Terlebih untuk menu utama resto ini, yaitu suike kuah pedas. Tak hanya dari daerah, kelezatan serta keunikan masakan Doni mampu menarik pembeli dari luar daerah. Bersama Tina dan 2 orang karyawan, Doni menjalankan bisnis restoran ini. Dan karena saking larisnya, Doni berencana untuk menambah pegawai lagi
Karena Tina sendiri juga tak bisa sepenuhnya membantu karena ia masih harus fokus kepada anak bayinya. Ia hanya sesekali membantu di kasir. Namun sayang, kesuksesan Doni tak berlangsung lama. Restoran yang menjual makanan khas dari daerah itu bukan hanya milik Doni. Tepatnya, tak sampai 1 kilo dari resto baru milik Doni, ada resto dengan menu yang sama, sudah berdiri cukup lama. Pak Joko adalah nama pemiliknya. Sudah kurang lebih 20 tahun, ia bergelut dalam dunia kuliner. Dan selama itu pula, ia menjadi restoran pilihan utama untuk orang-orang yang ingin mencicipi masakan berbahan kata hijau itu. Sebenarnya, cukup banyak orang yang ingin mencoba peruntungan yang sama di sekitaran jalur utama itu. Namun entah kenapa, tak ada resto yang bertahan lama. Kebanyakan tak sampai setahun, sudah gulung tikar. Namun, restoran milik Pak Joko tetap berdiri kokoh hingga sampai saat itu. Namun, semua keberhasilan Pak Joko seakan runtuh seketika setelah resto milik Doni berdiri. Dengan skill memasak dan bumbu rahasia racikannya, ia mampu mencuri seluruh pelanggan yang sebelumnya selalu makan di resto milik Pak Joko. Dan keberadaan Doni tentu membuat Pak Joko tak senang. Selama hampir sebulan ini, hampir 90% pelanggannya berkurang drastis. Dan hal ini diketahui Pak Joko setelah seorang karyawannya melapor telah melihat ada restoran baru yang tak jauh dari sana. Restoran baru itu juga sangat ramai, hingga bahkan sering menolak pembeli. Dan pembeli yang ditolak itulah yang pergi ke resto Pak Joko. Hal ini tentu saja membuat Pak Joko sangat geram. Dan disinilah diketahui kalau Pak Joko selama ini memiliki seorang dukun pribadi yang selalu ia mintai bantuan ketika ada pesaing baru yang datang di daerahnya. Dan alasan inilah yang membuat selama ini ia bisa menguasai pasar kuliner di daerah itu. Pak Joko selalu merusui resto yang baru dengan mengirimkan gangguan-gangguan hingga teluh kepada para pesaingnya. Sehingga banyak resto yang tak laku karena pembeli tak melihat adanya resto di sana. Nasi yang baru matang juga menjadi basi, hingga masakan yang baru saja selesai dimasak bisa ada belatung hidup di dalamnya. Kebanyakan orang yang memilih untuk menutup restonya tahu kalau itu bukanlah hal yang wajar. Terlebih lagi, daerah itu memang cukup terkenal dengan santetnya. Meskipun ada yang membalas santet yang dikirimkan oleh Pak Joko, yang ada malah mereka yang celaka karena memang dukun langganan milik Pak Joko bukanlah dukun sembarangan. Singkat cerita, datanglah Pak Joko ke rumah dukun itu. Dukun itu pun seakan sudah paham karena selalu saja ketika Pak Joko datang, berarti ada pesaing baru yang muncul. Langsung saja, dukun itu melakukan ritual untuk merusui restoran milik Doni agar pelanggan tak bisa melihat atau sering juga dikatakan sirep mata. Sehingga seakan saat mereka melihat resto milik Doni, resto itu tutup dan mereka pun akhirnya tak jadi beli. Malam harinya, persis seperti sebelum-sebelumnya, Pak Joko pun melancarkan aksi liciknya. Dengan segumpal tanah kuburan yang ia dapat dari dukun itu, ia menaburkan tanah itu di setiap sudut restoran milik Doni. Namun sayang, kepopuleran resto milik Doni dapat mengalahkan kekuatan gaib dari dukun Pak Joko. Sekuat apapun ilmu hitam, pasti ada kelemahannya. Dan itu terbukti dari resto milik Doni yang tetap laris manis meskipun sudah diguna-guna oleh Pak Joko. Walau begitu, Doni dan Tina pun juga sempat heran. Bagaimana bisa ada beberapa taburan tanah basah di depan resto mereka? Hal ini membuat Pak Joko semakin geram. Dan setelah seminggu berlalu, ia kembali ke tempat si dukun untuk meminta teror yang lebih mengerikan. Mendengar permintaan Joko, dukun itu pun berkata kalau ada satu teluh yang cukup ampuh yang dulu pernah ia pelajari. Namun, teluh ini memiliki kelemahan. Apabila ada dukun yang lebih sakti yang mampu menangkal teluh ini, maka setelah 90 hari, teluh ini akan kembali kepada si pengirim, yaitu si dukun dan Pak Joko. Namun, kalau berhasil, tak hanya raga si korban yang menderita, namun pikiran korban juga akan terganggu. Mendengar hal itu, Pak Joko pun menyetujui akan memakai santet ini. Wong ki, teng mriki mboten enten sing luwih sekti saking jenengan to, Mbah. Ucap Pak Joko.
Ana siji sing mungkin iso ngimbangi ilmuku. Nanging dheweke kenalanku. Dhek mesti ngerti iki santetku lan ora bakal gelem nglawan aku. Ucap si dukun. Karena yakin tak akan ada yang bisa melawannya, mereka pun akhirnya memakai santet mematikan ini. Malam itu juga, mereka berdua melakukan ritual untuk menyantet Doni. Sebenarnya, media untuk santet ini juga tergolong mudah. Hanya saja, resikonya yang cukup berat. Hanya dengan 3 butir telur ayam Jawa yang bertelur di malam Selasa Kliwon, seekor ayam cemani jantan, dan selembar kain kafan milik jenazah yang masih perawan. Dengan semua itu, prosesi pengiriman santet bisa dilaksanakan. Mungkin persyaratan ini sulit dipenuhi oleh orang awam. Namun, karena dukun itu merupakan dukun yang cukup tersohor di sana, semua perlengkapan ini bisa dengan mudah ia dapatkan. Juga karena Pak Joko tak sungkan untuk membayar mahal selama keinginannya dapat terpenuhi. Saat tengah malam, tepatnya menjelang pergantian hari, mereka berdua kembali mendatangi resto milik Doni. Segera, ia lembarkan kain kafan itu dengan 3 butir telur di atasnya. Sembari membaca mantra, dukun itu menyembelih ayam cemani dan meneteskan darahnya tepat di atas ketiga telur itu. Setelah selesai, ia mengambil 2 butir telur dan diberikan kepada Pak Joko dan menyuruhnya untuk menyembunyikan telur itu di sudut kanan kiri resto. Sementara 1 telur lagi dijadikan satu dengan tubuh ayam itu, juga dengan sebuah gulungan kertas kecil yang berisi mantra raja. Semua itu dibungkus dan dikuburkan tepat di bawah sebuah pohon kecil di depan resto milik Doni. Dan hanya dengan itulah mereka menghancurkan kehidupan keluarga Doni. Singkat cerita, seminggu kemudian, efek santet mulai dirasakan oleh Doni. Suatu pagi, karyawan yang baru saja selesai menanak nasi melaporkan kepadanya kalau nasi yang baru saja matang tiba-tiba menjadi basi dan juga berlendir. Hingga mau tak mau, ia harus menanak nasi yang baru. Namun, hasilnya sama saja. Itu pun terjadi terus-menerus. Hingga terpaksa ia memberi nasi dari warung makan lain untuk disajikan. Tak hanya sampai di situ, masakan yang baru saja selesai ia masak, tiba-tiba ada belatung hidup di dalamnya. Juga ada banyak benda-benda tak wajar di dalam masakannya, sehingga banyak pembeli yang kecewa dan pergi dari resto itu. Hal ini tentu membuat mereka semua bingung. Pasalnya, tak mungkin ada belatung hidup atau benda-benda tak lazim ada di semua masakan yang baru saja mereka masak. Tina sendiri juga merasa kalau semua ini tak beres. Ia menduga kalau ini ada hubungannya dengan hal gaib. Tina yang merupakan orang asli daerah itu juga tak asing dengan hal-hal yang berbau klinik seperti ini. Namun berbeda dengan Doni, ia adalah orang luar daerah dan memiliki pendirian skeptis. Juga ia terus-terusan mencari penjelasan logis dari semua kejadian ini. Di sini, Doni pun segera menutup resto pada hari itu dan mengumpulkan semua pegawainya. Ia mengarahkan mereka untuk membuang semua sisa bahan makanan, termasuk beras yang masih ada, dan mengganti dengan yang baru. Para karyawan yang sebenarnya juga merasakan hal yang sama, hanya bisa mengikuti perintah si bos. Singkat cerita, selama sebulan penuh, keanehan terus saja terjadi. Seorang karyawan pernah tak sengaja memegang sepotong kepala manusia saat tangannya masuk ke dalam karung untuk mengambil stok kentang. Pernah juga seorang karyawan mendapati ada sosok pocong berada di langit-langit kamar mandi saat ia sedang berada di toilet. Hingga yang paling mengerikan adalah ketika kompor yang mereka pakai meledak dengan sendirinya hingga mengeluarkan api yang begitu besar, seakan menari-nari di atas tungku kompor hingga hampir membakar sang juru masak. Beberapa karyawan pun tak tahan dengan semua keanehan itu dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Hingga hanya tersisa 1 karyawan yang ikut dengan Doni sejak restoran ini dibuka. Namanya adalah Yanto. Yanto sebenarnya juga takut dengan semua keanehan ini. Namun, ia merasa kasihan pada si bos yang sudah sangat baik padanya. Keanehan kembali datang saat supplier katak langganan mereka tiba-tiba tak lagi mau menyuplai katak pada Doni. Saat ditanya kenapa pun,
alasan yang mereka berikan juga sangatlah tak jelas. Hal ini tentu saja membuat Doni semakin pusing dengan semua keadaan ini. Namun tak habis ide, Doni pun mengajak Yanto untuk pergi ke sawah sendiri untuk mencari katak bakal mereka jualan besok. Tepat jam 8 malam, Doni bersama Yanto menuju ke spot sawah yang Yanto tunjukkan. Karena Yanto tumbuh besar di sini, Yanto cukup mengenal medan dan tahu di mana spot yang banyak kataknya. Ketika sampai, benar saja ada sangat banyak katak hijau di sana. Mereka pun mengambil katak sebanyak-banyaknya untuk stok jualan. Wah, aku baru tahu toh kalau katak di sawah itu ada sebanyak ini. Kalau tahu dari dulu, gak perlulah aku cari supplier. Lebih baik aku ambil saja sendiri di sawah, ucap Doni. Iya pak, saya juga heran kenapa kok malam ini ada katak sawah sebanyak ini. Padahal dulu memang ada, tapi gak sebanyak ini loh pak, jawab Yanto. Mungkin ini memang sedang rezeki kita toh. Ayo, kamu penuhin karung kamu, baru kita pulang, ucap Doni dengan bunga. Mereka berdua pun terus mengambil katak hingga tak sadar kalau Yanto sudah cukup jauh dari Doni. Di sini tiba-tiba Doni dikagetkan dengan sosok katak yang bisa dikatakan cukup besar. Besarnya bahkan harus dia angkat menggunakan 2 tangan. Benar-benar hampir sebesar bayi manusia. Dan ketika Doni menangkapnya, bukan suara katak yang ia dengar, namun ada suara tangisan bayi dari katak itu. Ketika Doni pun membalik kataknya, benar, di dalam mulut katak itu ada kepala bayi yang sedang menangis, seperti seakan sedang dimakan si katak. Doni pun terpanjat dan spontan menjatuhkan katak itu. Sementara ia sendiri juga terjatuh ke belakang. Namun anehnya, ketika ia terjatuh, ia seperti menabrak sesuatu. Padahal ia berada tepat di tengah-tengah sawah. Dan ketika Doni menengok di belakangnya, betapa kagetnya dia ketika ia melihat ada katak berukuran sangat-sangat besar yang mungkin ukurannya sebesar gajah. Dan di sekeliling katak itu ada banyak katak-katak kecil berkepala manusia yang sudah mengepung Doni. Dengan cepat, katak itu mengeluarkan lidahnya untuk menangkap Doni seakan ingin memangsanya. Di sini, Doni hanya bisa berteriak minta ampun. Kowe sing kawene nyekeli lan mangan anak-anakku. Saiki kowe tak bales, tak pangan kowe. Suara menggelegar itu keluar dari mulut katak. Ampun, ampun, teriak Doni histeris. Di sini, Yanto yang mendengar teriakan si bos pun bergegas mencari asal suaranya. Dan saat ditemukan, ternyata Doni sedang berteriak-teriak sendiri sembari berguling-guling di dalam lumpur sawah. Yanto pun segera menyadarkan Doni dan menanyakan apa yang terjadi. Ketika Doni membuka mata, ia segera mengajak Yanto untuk lari dan meninggalkan semua katak yang sudah mereka dapat. Sesampainya di rumah, Tina pun begitu kaget ketika melihat kondisi sang suami sudah penuh dengan lumpur dengan tatapan mata yang sangat menakutkan. Malam itu, Doni benar-benar tak dapat diajak bicara. Setelah mandi pun, ia langsung saja menuju ke dalam kamar. Melihat itu, Yanto pun memutuskan untuk pulang agar si bos bisa beristirahat. Di dalam kamar sendiri, ternyata Doni tak bisa tidur. Ia hanya terus melamun dengan sesekali melirik ke kanan kiri dengan raut wajah yang masih ketakutan. Tina pun juga tak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa menemani sang suami sembari sesekali memberinya minum. Keadaan ini juga tak selesai sampai di sini. Keesokan harinya, keadaan Doni jauh lebih mengerikan. Ia sering tiba-tiba berteriak melihat katak seukuran manusia ada di dalam rumahnya. Teriakan-teriakan itu membuat istri dan anaknya juga ikut ketakutan. Beberapa kali ia mengaku melihat ada katak raksasa sedang berjalan mengelilingi rumahnya dan ingin memakannya. Hingga pernah suatu hari ia berlari dari rumah sambil berteriak seperti orang gila karena melihat rumahnya penuh dengan katak. Tina sendiri juga sebenarnya tak tinggal diam.
ia sudah beberapa kali memanggil orang pintar, namun tak ada yang berhasil. Mereka semua mengaku kalau guna-guna ini dikirimkan oleh dukun yang sangat kuat. Dan mereka juga tak berani melawan, karena kalau mereka melawan, nyawa mereka lah yang menjadi taruhannya. Dengan keadaan ini juga, kedua anak mereka sering dititipkan kepada orang tua Tina yang rumahnya masih satu kampung. Sekitar sebulan berlalu, kini tubuh Doni sudah kurus kering. Ia sering meracau tak jelas, dan tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka seperti koreng, juga bekas garukan miliknya sendiri. Yanto juga beberapa kali datang untuk menengok keadaan Doni. Ia juga cukup prihatin melihat keadaan bosnya kini. Hari itu, ia datang bersama dengan bapaknya. Bapak Yanto sendiri sebenarnya juga bukan orang sembarangan. Beliau juga adalah orang yang bisa dan juga tahu ketika melihat ciri-ciri orang yang terkena santet. Namun, beliau sudah pensiun dan tak lagi mengobati orang. Ketika ia melihat Doni, ia langsung tahu kalau sosok dukun yang mengirim santet ini bukanlah dukun abal-abal. Dan tak sembarang dukun pula yang bisa mengobatinya. Di sini, Bapak Yanto memberikan Tina sebuah alamat yang bisa Tina mintai pertolongan. Tina diminta datang ke alamat itu dan meminta pertolongan kepada seseorang bernama Mbah Karto. Singkat cerita, besoknya Tina pun langsung datang ke alamat yang sudah dituliskan oleh Bapak Yanto kemarin. Di sana, ia bertemu dengan Mbah Karto dan juga Mbah Karti. Ia pun segera menjelaskan maksud kedatangannya dan menjelaskan juga apa yang terjadi pada suaminya. Dari penjelasan Tina, Mbah Karto sudah memiliki perasaan tak enak. Sedikit banyak, ia paham akan ciri-ciri santet yang mengenai sang suami. Namun sebelum memutuskan, Mbah Karto ingin melihat dulu keadaan Doni secara langsung, agar ia bisa tahu dengan jelas apa yang harus ia lakukan. Besoknya, tepat pada Isya, Mbah Karto datang ke rumah Tina untuk melihat keadaan Doni. Betapa kagetnya Mbah Karto saat melihat rumah Doni dikepung dengan sangat banyak sosok jahat dengan wujud bermacam-macam. Ada yang berwujud kerdil, berwujud manusia mengerikan, hingga ada yang berwujud raksasa. Dan wujud-wujud inilah yang ketika dilihat oleh Doni merepresentasikan wujud kata, yaitu wujud dari sosok yang membuat Doni begitu trauma. Tanpa banyak effort, dengan mudah Mbah Karto mengusir makhluk-makhluk itu hanya dengan sekali sabetan udeng miliknya. Setelah itu, Mbah Karto pun langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Doni yang sedang terbaring lemah. Saat melihat Mbah Karto, tiba-tiba saja Doni langsung histeris, seperti ia sangat ketakutan dengan Mbah Karto. Dengan air yang sudah ia bawa dari rumah, Mbah Karto pun menyipratkan air itu ke tubuh Doni. Seketika, Doni berteriak lebih kencang, namun hanya sesaat. Tubuhnya pun langsung melemas dan ia pun tertidur. Selain kurang makan, Doni juga sangat kurang tidur. Dalam sehari, ia hanya bisa tidur sejam atau 2 jam. Selain itu, ia hanya akan terus berteriak-teriak ketakutan sembari terus menggaruk luka-luka koreng di tubuhnya. Aroma tubuhnya pun juga sangat tak sedap, bercampur amis darah busuk. Namun hal semacam itu bukanlah masalah besar bagi Mbah Karto yang sudah sering mengobati pasien dengan gangguan semacam ini. Mbah Karto pun segera menerawang untuk memastikan santet semacam apa yang dikirimkan pada Doni. Di sini, Mbah Karto menjadi benar-benar yakin kalau santet ini merupakan santet kiriman Mbah Diman. Semacam dilema, ia benar-benar bingung akan menolong Doni atau tidak. Karena kalau ia menolong, secara tak langsung ia akan menyatakan perang kepada Mbah Diman yang notabene merupakan kawan lamanya di perguruan dulu. Dan Mbah Karto juga tahu betul kalau Mbah Diman bukanlah dukun ecek-ecek. Sempat ingin menolak, hati Mbah Karto tertegun ketika melihat ternyata Doni dan Tina masih memiliki anak bayi. Sosok dambaan yang tak pernah bisa Mbah Karto dan Mbah Karti dapatkan. Melihat itu, Mbah Karto pun membulatkan tekadnya untuk mengobati Doni. Dan keputusan Mbah Karto pun mulai memberikan sedikit harapan ke Tina akan kesembuhan sang suami. Mbah Karto berjanji akan datang 2-3 hari lagi
karena ia harus mempersiapkan segala perlengkapan untuk mengobati Doni. Mbah Karto juga meminta bantuan kepada Yanto dan bapaknya untuk menjaga Doni dan keluarganya sementara selama Mbah Karto tak ada di sana, karena dikhawatirkan akan ada santet susulan yang akan datang. Karena sudah pasti kalau Mbah Diman tahu jika Mbah Karto sudah ikut campur dan menyatakan perang terhadapnya. Benar saja, tepat pada malam harinya, Yanto melihat dengan mata kepalanya sendiri ada sesosok bola api yang terbang mengarah ke rumah Doni. Yanto dan juga sang ayah yang berjaga di teras rumah pun juga menyaksikan kalau sosok api itu hanya berputar-putar di atas rumah Doni. Karena selain adanya Bapak Yanto di situ, Mbah Karto juga sudah membuat pagar gaib agar sosok dari luar itu tak bisa masuk ke dalam. Dan benar saja, selama 3 hari penuh selalu ada bola api yang datang pada malam hari dengan jumlah yang terus bertambah. Mau tak mau, Bapak Yanto pun ikut turun tangan dan kembali memakai ilmunya untuk memperkuat pagar buatan Mbah Karto yang saat itu mulai melemah. Hingga setelah 3 hari lamanya, sesuai janji Mbah Karto, akhirnya Mbah Karto pun datang dengan membawa semua perlengkapan. Dikira akan membawa kembang 7 rupa atau mungkin air sumur dari 7 sumur sakti yang tersebar di seluruh penjuru dunia, atau mungkin membawa sebuah kru bajak laut dengan Dewa Matahari sebagai kaptennya. Mbah Karto ternyata hanya membawa sekantong kecil beras kuning juga dengan 3 putik bunga kandil di dalamnya. Mungkin memang sepele, namun kenyataan perlu 3 hari untuk Mbah Karto agar bisa mendapatkan sekarung beras kuning ini tentu bukanlah hal yang sepele. Entah dari mana dan amalan apa yang harus dilakukan oleh Mbah Karto dalam 3 hari ini, hanya ia sendiri yang tahu. Dengan segenggam beras itu, Mbah Karto mengusapkan tangannya ke seluruh tubuh Doni, hingga Doni sendiri kejang-kejang tak karuan. Di sini, Tina dengan mata kepalanya sendiri melihat banyak sosok hitam keluar dari mulut sang suami. Dan dari banyaknya sosok hitam itu, ada salah satu sosok yang memiliki wajah mirip dengan Pak Joko. Tentu, Tina sangat kenal dengan wajah itu, karena siapa yang tak tahu wajah pemilik restoran besar yang sudah puluhan tahun berdiri dan sudah sangat terkenal di sana. Dengan itu juga, Tina bisa mengetahui siapakah sosok yang selama ini mengguna-gunai suaminya. Selesai dengan Raga Doni, masalah belum selesai. Mbah Karto masih harus menemukan buhul yang sudah ditanamkan oleh Mbah Diman untuk bisa membersihkan santet ini seluruhnya. Datanglah mereka semua ke tempat di mana semua masalah ini berasal, yaitu lokasi restoran Suike milik Doni. Mereka semua datang ke sana, kecuali Tina yang menunggu serta membersihkan Doni di rumah. Dengan dibantu Bapak Yanto, Mbah Karto berusaha memprediksi di mana buhul itu ditanam. Mbah Karto berjalan ke sana kemari sembari menyanyikan oro-oro Jawa. Hingga akhirnya tiba-tiba jari jemari Mbah Karto menunjuk ke satu titik, yaitu tepat di bawah pohon kecil di depan resto itu. Namun, tepat sebelum Yanto mulai menggali, spontan Mbah Karto menjentikan 2 putik bunga kandil itu ke 2 arah yang berbeda. Kemudian ia menyuruh Yanto untuk mendatangi arah bunga itu terlempar dan mengambil apa saja yang ia temukan. Ternyata, tepat di samping kedua bunga itu terlempar, Yanto menemukan 2 butir telur yang sebelumnya sudah disembunyikan oleh Pak Joko. Setelah diambil, Mbah Karto kembali menaruh 1 putik di bawah pohon kecil itu dan kemudian menyuruh Yanto untuk menggali titik itu. Sekitar setengah meter digali, ditemukanlah buhul yang selama ini mereka cari. Inilah yang membuat Mbah Diman menjadi dukun yang sangat ditakuti. Ia sudah membuat jebakan bagi buhul yang sudah ia tanam. Siapapun yang menemukannya akan mati di tempat, kalau saja tidak menyatukan 2 telur yang sebelumnya disembunyikan secara terpisah. Namun, hal semacam ini tentu bukan hal yang sulit ketika dihadapkan oleh Mbah Karto, yang notabene juga memahami ilmu santet yang dikirim oleh Mbah Diman. Setelah buhul dibuka, terdapat sebuah gulungan kertas kecil di samping tulang belulang ayam cemani dan juga sebutir telur. Semua telur itu pun dipecah, yang mana di dalamnya terdapat lendir hitam pekat
yang berbau sangat busuk. Dibuka jugalah gulungan kertas tadi yang isinya bertuliskan tulisan Jawa kuno, yang kalau diartikan itu berarti mantra untuk mengikat jiwa seseorang. Dan jiwa Donilah yang diikat di dalam mantra itu sehingga membuatnya kehilangan akal sehatnya. Semua kain, kertas, dan juga bangkai ayam itu dibakar sembari Mbah Karto merapal mantra. Setelah itu semua selesai, mereka pun kembali ke rumah Doni. Yang betapa mengejutkannya, Tina sudah menangis sesenggukan ketika melihat Doni sudah bisa tersenyum dan juga berbicara, walau hanya sedikit. Dengan itu pula, Mbah Karto menyatakan kalau santet kiriman itu sudah berhasil ia angkat. Mbah Karto sendiri sebenarnya belum bisa memastikan secara pasti. Namun, ia hanya bisa mencurigai kalau sahabat lamanya lah pengirim santet ini. Karena tak seperti dukun konvensional pada umumnya yang dapat diketahui dengan mudah, ilmu Mbah Diman sendiri memang sudah selevel dengan Mbah Karto hingga sulit untuk dipastikan. Sementara itu, Mbah Diman merasa sangat marah dan juga ketakutan akibat santet kirimannya ternyata benar-benar dipatahkan oleh Mbah Karto. Dan sesuai dengan kelemahan santet ini yang sudah Bang Bet jelaskan sebelumnya, dalam 90 hari ke depan, mulai hari ini, Mbah Diman dan Pak Joko akan mati oleh santet kiriman mereka sendiri. Kembali ke kisah sekarang. Setelah itu, Mbah Karto lanjut bercerita. Meskipun cukup sulit karena sang pengirim cukup kuat, penyakit kiriman itu pun akhirnya berhasil ia hilangkan. Namun, masalah baru datang lagi. Selang sekitar sebulan setelah Mbah Karto mengobati orang itu, ia mendapat kabar kalau Erna, yaitu keponakan Mbah Karto, tiba-tiba menderita sakit yang tak wajar. Kata Mbah Karto, awalnya Erna hanya mengalami mimpi buruk setiap malam selama beberapa hari. Setiap malam, ia selalu bicara meracau tak jelas. Dari mimpi, teror itu berlanjut ke kehidupan nyatanya. Erna mengaku, ia sering menjumpai penampakan di rumah yang selalu saja mengganggunya. Ia sering berucap, ada pocong, genderuwo, dan anak kecil yang selalu memegang kakinya ketika ia berjalan. Sampai akhirnya Erna pun trauma dan tak mau makan juga tidur. Sehari-hari Erna hanya melamun dan kadang-kadang ia menjerit tak karuan. Sangat persis dengan kasus yang sebelumnya ia tangani. Hingga lambat laun, badan Erna pun tinggal tulang yang dibungkus kulit. Rambutnya kini juga mulai rontok. Mbah Karto menduga kemungkinan orang yang telah menyantet keponakannya adalah orang yang tak suka dengan Mbah Karto. Karena ia tak bisa melukai Mbah Karto secara langsung. Targetnya diganti ke keponakannya yang bernama Erna. Itu dilakukan karena Mbah Karto dan Mbah Karti sendiri memang tidak memiliki keturunan. Kakek pun sempat bertanya, Terus, apa sing bakal mau lakokno to? tanya kakek pada Mbah Karto. Mbah Karto sendiri malam itu hanya diam. Lalu tak lama ia berpamitan pulang. Selang beberapa waktu, ketika kakek hendak ke sawah, ia sempat bertemu dengan Mbah Karti. Di sini, Mbah Karti berkata pada kakek, "Tulung Mas Karto dikandani. Ojo nekat, isih ono dalan liya." Ucapnya tiba-tiba dengan raut wajah yang cukup cemas. Waktu itu, kakek sendiri tak paham dengan apa maksud Mbah Karti. Dan kemudian, kakek pun lanjut bertanya, Ti, ono opo to sebenere? Nekat piye maksudmu, Yukarti? Mbah Karti pun lanjut berkata, "Mas Karto, wis nekat arep nambani Erna." Seperti yang sudah kuceritakan sebelumnya, kalau dibalik kemampuan Mbah Karto dalam menyembuhkan pasiennya, ada sebuah pantangan untuk dia tak boleh menyembuhkan keluarganya yang masih ada hubungan darah dengan beliau. Karena dampaknya bukan cuma kehilangan kemampuannya, bisa juga Mbah Karto kehilangan nyawanya. Itulah yang membuat Mbah Karti saat ini khawatir. Sebenarnya ada niatan kakek mau menemui Mbah Karto, namun belum sempat hal itu terlaksana. Sudah terlebih dulu tersiar kabar kalau Mbah Karto telah meninggal. Ternyata Mbah Karto telah mengobati penyakit Erna keponakannya. Setelah mengobati Erna, selang 4-5 hari, terjadilah peristiwa meninggalnya Mbah Karto. Sepeninggalan Mbah Karto,
kakek pun sempat berpikir siapa orang yang telah mengirim santet kepada Erna. Hingga terpaksa Mbah Karto melanggar larangan untuk mengobati Erna yang masih ada hubungan darah dengannya. Sedangkan yang tahu akan kelemahan kemampuan Mbah Karto hanyalah Mbah Karti, Mbah Diman, dan juga kakek sendiri. Tepat setelah 40 hari meninggalnya Mbah Karto, tersiarlah kabar kalau Mbah Diman juga ikut meninggal dunia. Dari kabar yang beredar, Mbah Diman pun juga meninggal dengan meninggalkan tanda-tanda yang hampir mirip dengan Mbah Karto. Mbah Diman ditemukan meninggal di kamar khususnya yang ia gunakan sebagai tempat ritual ketika melakukan santet. Dan Mbah Diman juga ditemukan dengan kondisi muntah darah, beberapa paku kecil, silet, dan juga gumpalan rambut hitam. Selang beberapa waktu, Mbah Karti pun datang untuk menemui kakek dan bertanya, "Apa ya mungkin sing nyantet Erna iku Diman?" Kakek pun hanya diam, seakan berpikir dan sungkan untuk menjawab. Sebenarnya masuk akal apa yang dipikirkan oleh Mbah Karti, sebab hanya mereka yang tahu kelemahan Mbah Karto. Ditambah lagi, sebelum terjadi peristiwa sakitnya Erna, Mbah Karto sempat menyembuhkan orang yang sakit di luar kampung yang dicurigai kalau Mbah Dimanlah pelakunya. Sehingga Mbah Diman menjadi marah dan dendam kepada Mbah Karto karena telah menggagalkan santetnya. Karena tak bisa menyakiti Mbah Karto dan juga Mbah Karti, karena mereka juga mempunyai ilmu spiritual yang mumpuni, maka dipakailah Erna sebagai media pembalasan sehingga memaksa Mbah Karto untuk melanggar larangannya. Namun, selain itu semua, masih ada misteri tentang bagaimana bisa Mbah Diman ikut meninggal dengan kondisi yang sama. Ada kemungkinan meninggalnya Mbah Diman adalah karma dari kematiannya Mbah Karto, atau mungkin juga Mbah Diman kalah dalam perang ketika ketemu dukun yang lebih kuat darinya. Karena kembali lagi, daerah ini memang sangat terkenal dengan kemistisannya, soal banyaknya dukun santet yang sakti, yang mungkin juga selalu beradu ilmu kesaktian untuk menentukan siapa yang sebenarnya paling sakti. Namun, benar atau tidak, wallahu alam. Sedikit tambahan, hari itu Mbah Karti datang ke rumah kakek karena ingin menitipkan burung perkutut kepemilikan almarhum Mbah Karto. Burung itu ia titipkan pada Mbah Karti setelah mengobati Erna. Entah kebetulan atau tidak, selang beberapa hari Mbah Karti menitipkan burung perkutut Mbah Karto kepada kakek. Mbah Karti pun ikut meninggal bersamaan dengan burung perkutut Mbah Karto yang kini dimiliki kakek. Sekuat-kuatnya ilmu hitam, masih ada satu zat yang bahkan tak mampu ditandingi oleh kekuatan apapun dari langit dan bumi, bahkan hingga seluas semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa lainnya bagi siapa yang ia kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka ia telah berbuat dosa besar. Surat An-Nisa ayat 48. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Mari kita ambil nilai-nilai positif dari cerita di atas, yaitu janganlah kita meminta selain kepada sang penguasa jagat raya dan juga seisinya, entah dengan tujuan kebaikan atau kejahatan, ngilmu, ritual, hingga pemujaan yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Tetaplah berada di jalan yang benar, seperti misalnya subscribe channel Bang Bet, like, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.